Nama saya Rizal Nurdin Maulana dengan nomor NIM 119803029. Di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya mengenai hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih sebagai syarat telah mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu fikih. Baik, yang pertama saya mulai dari hakim. Kata hakim berawal dari kata hakima yang secara etimologi artinya orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang baik. Dan menurut mereka juga bahwa yang menetapkan hukum atau yang disebut Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para rasulnya. Beliau-beliau inilah yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia. Tidak jelas perselisihan pendapat ulama syara, itulah yang menjadi hakim sesudah Rasul dibangkit dan sesudah sampai seruannya kepada yang dituju. Yang diperselisihkan ialah tentang siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf Rasul dibangkit. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum Rasul dibangkit, akal manusia itulah yang menjadi hakim, karena akal manusia dapat mengetahui baik atau buruknya sesuatu perbuatan karena hakikatnya atau karena sifatnya. Yang kedua, ada mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau dibebani perbuatan hukum. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum itu sendiri, yang perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i, termasuk Allah dan Rasulnya, yang bersifat tuntunan yang mengajarkan, tuntunan yang meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syara, sebab, halangan, azizah, sah, serta batal. Jelas bahwa apabila perbuatan manusia yang mukallaf erat kaitannya dengan hukum syara, dan semua itu disebut mahkum fih dalam hukum Islam. Jadi kesimpulannya, mahkum fih itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syara agama Islam. Yang ketiga, ada mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Syarat-syarat sah seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam. Yang pertama,
sanggup memahami kitab-kitab pembebanan atau tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami kitab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif atau pembebanan. Yang kedua, ada mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Sekian cukup yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.